Rinsot silakan. Baik, Bu Nunu. Oke, terima kasih. Good afternoon, everybody. Halo semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. I am really happy to see you, to see all of you today. Wow, it's been a long time, and I am so happy to see all the happy face. Well, first of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Welcome to today's meeting, Koordinasi Wisuda. Good afternoon, Ibu Nunuk Trihapsari SSM Home, Ibu Hildaria, and then Bapak dan Ibu dosen yang lain, dan juga rekan-rekan semuanya, calon wisudawan wisudawati yang sangat berbahagia. Untuk hari ini, we will start our meeting today. We will start our discussion today, the information by praying together. Harapannya semoga semua yang kita rencanakan hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar semuanya. Marilah kita sejenak hening dalam doa, berdoa dipersilahkan. Amin, terima kasih. For today's agenda, I would like to share today's rundown. The first will be the opening speeches from Ibu Hilaria Dewi Hapsari SSM. And then the second will be continued with the sharing and testimonial from alumni. Nanti ada Mbak Nilna Zakiatul sama Mbak Lydia Citra. And then the third will be the information of graduation will be presented by Ibu Nunuk Trihapsari and also Pak Budi Sutrisno. And then after that, sharing information from marketing team will be led by Pak Nugraha Krisdianta. And then the last one is closing. Well, semuanya, ladies and gentlemen, let's start our first agenda, the opening speeches from Ibu Hilaria Dewi Hapsari, SSM Home. Ibu Hilaria, time is yours. Thank you, Bu Ririn Satya. Good afternoon, everyone. Hello, how are you? Yeah, but I believe that you are in good and great condition, yeah, you and also your family members. And thank you so much. We are beyond happy that you are now here, that you can join this Zoom meeting to at least to have some information regarding our Wisuda and some other pieces of information. On behalf of STB Alia, I welcome you today in this sosialisasi Wisuda. Later, I hope that we can share some information, and if you have any questions, we welcome you to give your questions, so that we can all have you can all have clear information on Wisuda. Kalau dari saya, I also would like to say thank you for those yang sudah ngisi tracer study kemarin So I have sent some of you form tracer study, hampir semuanya sudah mengumpul, terutama yang batch 2020, 2019 dan 2018. Yang 2021 belum saya kirim soon. So I would like to inform a bit about tracer study Buat apa sih tracer study itu? Tracer study sekarang penting sekali gitu. Jadi itu penting untuk baik akreditasi kita, pemeringkatan kita, juga untuk meningkatkan indikator kinerja utama kampus, terutama yang terkait dengan lulusan kampus. Besok kalau kita mau at least upgrade our accreditation, yang dilihat salah satunya adalah lulusan. Apakah lulusan sudah terserap di masyarakat, apakah semuanya sudah mendapat pekerjaan, dan tidak harus bekerja secara formal di kantor, bisa juga lanjut studi, bisa juga wirausaha. Tapi semuanya itu harus ada upgrading data related to your jobs, what you are doing right now gitu. So please, I hope that later on you can also upgrade your information or regarding your job
Jadi kalau ada perubahan data tentang pekerjaan, promosi pekerjaan, atau mungkin pindah pekerjaan, please feel free to inform me. Ya, karena itu sangat penting untuk kampus gitu. Jadi nanti ada sekarang semua alumni datanya harus dimasukkan atau diinput di web Tracer Study Kemendikbud, ya. Jadi seluruh Indonesia, bukan seluruh Indonesia sih, tapi dari Kemendikbud bisa cek dari situ tentang alumni. Terus I hope jangan lupa dengan kampus, ya. So please feel free to inform or to share maybe knowledge or maybe information, ya, apapun itu untuk adik-adik kalian, untuk kampus juga. We are a family, ya. Jadi kita adalah keluarga besar STB Alia Yogyakarta. So don't lose contact, ya, keep in touch. Kalau misalnya saya menghubungi, ya please jangan, ya tetap dibalas lah, ya. Ada beberapa yang tidak balas gitu. Mungkin I know that you are busy, but I hope that we still can keep in touch. And then later I would like to I hope you don't mind if you can join group, tidak memaksa, ya, but I would like to share link grup Ikalia. Jadi Ikalia itu adalah Ikatan Alumni STB Alia Yogyakarta. Nanti saya share linknya. Please feel free to join the group. Tapi tidak memaksa juga, but I really hope that you can join the group. Kalau yang punya if you have any Facebook accounts, please also feel free to join Ikalia, grup Ikalia di Facebook. I think that's all from me, yeah, and I hope you can enjoy meeting each other today, yeah. And then if you have any information related or any questions related to wisuda and other questions, nanti bisa ditanyakan, ya. Thank you so much. I give microphone back to Bu Rinsot. Thank you. Thank you very much, Ibu Hilaria Dewi Hapsari, SSM Hum. Well, next we're going to have the testimonial from the alumni. Di sini sudah ada Kak Nilna Zakiatul Ilmi dan Kak Lydia Citra, ya. Kita akan mulai dari, kok kakak ya, saya jadinya kakak, Mbak aja ya. Kita akan mulai dari Mbak Nilna Zakiatul Ilmi, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Lydia Citra. Ya. Nilna Zakiatul Ilmi, time is yours. You may share. Terima kasih Bu Ririn atas waktunya. Welcome. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mungkin ada yang belum kenal saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nilna Zakiatul Ilmi. Saya alumni tahun 2018, masuknya tahun 2014. Saya di sini mungkin akan cerita sedikit mengenai perjalanan karir saya. Setelah lulus dari STB Alia, saya kerja di Cilax UI, tempat di mana juga sekarang bekerja sebagai pengajar dan juga sebagai customer service selama kurang lebih 6 bulan. Lalu saya pindah kerja ke salah satu perusahaan outsourcing sebagai English Customer Service untuk salah satu online travel agent selama hampir 2 tahun kalau tidak salah. Lalu saya sekarang bekerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai analis tata usaha di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mungkin saya pengen share apa sih yang saya lakuin untuk sampai pada titik saya sekarang dan menjadi diri saya. Mungkin teman-teman di sini bisa ambil hal-hal baiknya dan bisa diaplikasikan juga ya. Kalau menurut saya, kita itu harus set our goals. Jadi saya tahu teman-teman dan Bapak Ibu semuanya sekarang ada di timeline yang berbeda-beda. Jadi kayak misal ada sekarang yang lagi nyari kerja, ada sekarang yang sudah bekerja, ada yang mungkin seperti Mbak Nungku ya, sedang lanjut studi. Tapi dimanapun posisi kita sekarang, tetap harus ada goals apa yang harus kita achieve ke depannya gitu. Kenapa sih? Karena dengan begitu nanti kita akan tahu tujuan kita dan akan tahu ke arah mana kita akan melangkah gitu. Kalau
tanpa goals mungkin kita nggak akan jadi siapa-siapa dan akan nggak kemana-mana gitu, kayak di posisi sekarang aja gitu. Dan yang kedua adalah empower soft skills dan hard skills. Soft skills di sini bisa berupa time management, kemudian being adaptive, leadership, problem solving, communication dengan active listening, how to negotiate, dan public speaking. Caranya adalah dengan mengaplikasikan, mungkin teman-teman udah ada yang pernah selama kuliah join organisasi kampus, organisasi di luar kampus, maupun organisasi di masyarakat. Nah, itu bisa diaplikasikan di pekerjaan yang sekarang dan dikombinasikan dengan mengadaptasi dan mengimitasi rekan kerja. Kalau saya sih cara gampangnya gitu, kalau kita ada role model, misalkan rekan kerja atau pimpinan yang kita, wah, kayaknya beliau bagus, kita tiru aja, kita aplikasikan aja gitu. Kemudian ada hard skill. Nah, hard skill ini karena kita dari sastra Inggris ya, mungkin akan related tuh ke writing, kemudian editing, proofreading, translation, teaching, dan kalau di luar sastra Inggris mungkin bisa juga yang berkaitan dengan marketing, sales, dan lain-lain. Caranya adalah dengan ikut kursus atau pelatihan, bisa juga dengan lanjut studi, seperti itu. Nah, menurut saya nih, teman-teman, kalau kita udah tahu goals kita apa, kita empower our soft skills and hard skills, itulah yang akan membawa kita nanti ke titik yang berbeda gitu. Saya pengen banget alumni STB Alia, kita tuh nggak minder dan pesimis ketika kita melangkahkan kaki keluar, atau ketika kita akan lanjut studi, atau whatever, ketika kita akan do something new, ketika akan memulai gitu. Saya sendiri diapresiasi oleh perusahaan outsourcing ketika saya bekerja sebagai English Customer Service, di mana saya sebagai role model untuk agent bahasa Inggris, karena menurut mereka, menurut pimpinan juga, bahasa Inggris saya itu bagus dan bisa dijadikan contoh oleh teman-teman agent yang lain gitu. Dan saat ini penempatan saya di Kementerian Desa itu, sebenarnya penempatan saya itu di tata usaha direktur, namun karena kebutuhan tertentu ada salah satu dirjen, ibu dirjen itu memerlukan tim untuk menghandle bahan paparan atau bahan kerja seperti itu, dan itu ada seleksinya. Kemarin saya diminta untuk bergabung dan alhamdulillah saya juga yang terpilih untuk menjadi salah satu staf di tata usaha Dirjen PAID begitu. Saya pengen teman-teman tuh yakin gitu. Kita tuh mampu kok bersaing sama lulusan-lulusan kampus lain dan mencapai goals kita. Dan yang terpenting itu kita harus embrace ourselves dengan skill yang kita miliki, dan we should also be proud of even the smallest achievements that we had. Dan pede aja sih, karena kita tuh mampu kok, kita tuh bisa. Good luck semuanya, calon wisudawan wisudawati, semoga berhasil melangkahkan kaki ke dunia baru. Sekian dari saya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wow, awesome. This is an awesome sharing. Yeah, we are really proud of you, and hopefully you can continue it and you can accomplish everything that you are doing today and also in the future, Nilna. Yeah. Well, Thank I you, do ma'am. agree with. Yeah, I do agree with what Nilna said, that everything that we do, everything that you do, to improve yourself will be beneficial for you. If it is not at the moment right now, then could be in the future. Yeah. That's right. Bener, ma'am. Setuju banget saya. Yeah. All right. Thank you so much, Nilna Zakiatul Ilmi, and hopefully everyone is now getting inspired by this sharing. Yeah. And then I would like also to ask Lydia Citra. Mbak Lydia Citra, ready? Yeah, ma'am. Okay, ready. Okay, yeah, all right. Now, time is for Mbak Lydia Citra to share. Silakan. Ya, baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bisa diberi kesempatan untuk share. Tapi mungkin saya tidak akan sedetail seperti Kak Nilna, tapi ya kurang lebih saya setuju kalau lulusan STB Alia itu bisa bersaing dengan lulusan kampus lainnya. Kemudian kalau untuk saya sendiri,
Oh ya, saya perkenalannya belum ya, Mem. Jadi, teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian, para dosen, perkenalkan nama saya Lydia Citra. Saya alumni tahun 2019 dan saat ini saya puji Tuhan menjadi salah satu penerima beasiswa Global Korea Scholarship tahun ini. Kemudian mungkin teman-teman tahu atau nggak tahu tentang beasiswa ini, tapi yang jelas beasiswa ini adalah beasiswa pemerintah Korea untuk calon mahasiswa yang akan melanjutkan studinya di Korea, dan khususnya ini untuk masters dan juga doktoral. Kemudian teman-teman, yang bisa saya sharekan adalah untuk saya sendiri itu sudah percobaan ketiga untuk apply beasiswa ini. Yang kedua, saya belum dinyatakan lolos, namun untuk yang trial ketiga ini, saya ya puji Tuhan diizinkan lolos, dan tahapannya itu mungkin tidak secepat beasiswa lainnya, tapi yang jelas beasiswa ini menuntut kesabaran bagi para pelamarnya, bagi para aplikannya. Kemudian untuk persyaratan beasiswa ini sendiri itu ada formulirnya. Jadi teman-teman kalau yang mau atau minat untuk beasiswa ke Korea itu bisa buka di linknya di studyinkorea.go.kr. Kemudian untuk ya di situ ada guideline-nya. Yang terpenting untuk persyaratan beasiswa ini sendiri itu ada seperti formulir-formulir tentang data diri kita, kemudian ada esai kita untuk tujuan kuliah kita, untuk motivasi kita mendaftar beasiswa, dan ada surat rekomendasi dan juga syarat-syarat lainnya. Ya, kurang lebih membutuhkan waktu 3 bulan untuk sampai tahap lolos. Jadi saya mendaftar yang kedua kali di tahun ini adalah bulan April, kemudian mengikuti proses untuk wawancara, untuk medical check up dan lain-lainnya itu. Terakhir saya mendapat pengumuman di tanggal 25 Juni kemarin, dan ya puji Tuhan lolos. Dan ya mohon doanya dari Bapak Ibu dosen juga teman-teman lainnya karena sekarang sedang mengurus visa. Ya, sekian sharing dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih, Mem. Okay, thank you, Lydia Citra. Could you please share a little bit about the process? Are there any documents that you should prepare or any tests that you should take? Yeah, things like that. Is a little bit. Baik, kalau untuk dokumennya sendiri, untuk formulirnya bisa di-download di Study in Korea. Formulirnya itu yang form pertama itu untuk data diri kita seperti nama, kemudian lain-lainnya seperti lulusan dan lain-lainnya, achievements, surat rekomendasi dari 2 dosen atau atasan kerja kita, kemudian untuk ijazah, transkrip, kartu keluarga, akta kelahiran, itu juga dilampirkan, dan apabila belum dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan, dan saya kemarin kebetulan diterjemahkan di sentra di kampus kita sendiri dengan bantuan Bu Esti. Terima kasih Bu Esti. Kemudian dan syarat-syarat lainnya itu seperti sertifikat penghargaan. Bisa sertifikat lomba, bisa sertifikat beasiswa, bisa termasuk juga hasil skripsi kita. Jadi untuk judul dan abstrak itu bisa dilampirkan ke beasiswa ini. Jadi teman-teman mungkin sama kayak Kak Nilna sebelumnya, kita mungkin setelah lulus itu agak ragu atau agak gimana gitu. Tapi jangan khawatir, kita juga memiliki prestasi yang tidak kalah dengan teman-teman dari
kampus lainnya, terbukti ya itu tadi, ternyata tidak semua lulusan dari kampus-kampus besar seperti UGM, seperti UI, itu bisa lolos untuk beasiswa ini dan ya puji Tuhan, kembali saya dari STB Alia itu bisa lolos dan itu adalah ya prestasi luar biasa menurut saya. Jadi terima kasih untuk kampus LIA, walaupun saya mungkin hanya 2 tahun di LIA, tapi saya merasakan manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Ya, sama-sama. This is really awesome. That's first is congratulations, and then the second is all the things that you have already done is truly inspiring, and especially for your friends here today, and also for all of us. Jadi kita juga bangga pada kampus kita, STB Alia Yogyakarta Tercinta, dan juga bangga pada diri kita sendiri bahwa kita bisa, kita mampu. Anda bisa, Anda mampu. That's really awesome. Ya. Oke, saya memberikan kesempatan untuk satu pertanyaan dulu. Boleh untuk Mbak Nilna, boleh untuk Mbak Lydia. Sebelum ada yang mau tanya, saya mau tanya satu lagi ya ke Mbak Lydia. Itu yang kaitannya tentang sudah berapa kali tadi, 3 kali, tapi resepnya tadi apa tipsnya, kenapa yang ketiga akhirnya lolos, itu ada tips tersendiri, tips and tricks kayak TOEFL TOEIC ya. Iya baik, Ma'am. Kalau untuk tips dan triksnya itu yang pertama jangan menyerah, kemudian cari sebanyak-banyaknya informasi, jangan sungkan buat lihat di blog atau di YouTube atau di Instagram, karena penerima beasiswa sebelumnya pasti mereka juga akan share apa yang mereka sudah jalani sampai tahap sekarang. Kemudian ya jangan lupa untuk berdoa yang terutama, dan yang penting itu jangan sungkan-sungkan juga untuk kontak dengan para dosen, karena kita juga pasti akan membutuhkan bantuan dari dosen-dosen. Juga spare time lebih banyak untuk persiapan beasiswa, untuk beasiswa apapun, karena kalau dari pengalaman saya sendiri itu membutuhkan waktu minimal 6 bulan untuk mempersiapkan beasiswa, untuk membuat esai, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen lainnya. Jadi persiapkan waktu sebaik mungkin, dan kalau bisa sebelum wisuda atau saat masih kuliah dipersiapkan itu jauh lebih baik daripada mepet-mepet gitu. I do agree with that ya. Oke, mungkin nanti kalau ada pertanyaan terkait informasi dari Mbak Nilna ataupun Mbak Lydia nanti bisa ditulis di chat ya, silahkan. Oh ya, minta tolong untuk Lydia Citra nanti share linknya ya. Oke, terima kasih untuk Lydia Citra. Kita akan sebentar. Tadi kan Mbak Lydia sudah share a lot about the information ya, tapi mungkin kan buat adik-adik kelas, adik-adik angkatan belum melihat wajah Mbak Lydia. Boleh dong sedikit Mbak Lydia dibuka videonya, bisa kan Lid ya? Biar teman-teman pada tahu, oh Mbak Lydia yang ini gitu, oh pernah ketemu di kampus dulu misalnya gitu. Walaupun Mbak Lydia ini kelas sore ya kalau saya nggak salah. Saya kelas pagi memang. Nah, justru kelas pagi biar pada ingat, oh Mbak Lydia yang oh ini. ya. Buka dong Non. Kamera Ya, baik. on. Bentar aja ya memang. Oh iya. Thank you Bu Nunu ya. Tadi saya kira tadi ya itu beautiful. Nah, Tadi saya kira kayak Maria, kayak Mary tadi Ibu. Okay, so it's awesome. It's awesome to saya punya finally pertanyaan see khusus ke Lydia, boleh nggak Bu Ridin? Monggo Bu Nunu, silakan. Ini kan kamu apply kan ke Korea ya, maksudnya ke beasiswa Korea, pemerintah Korea, belajarnya juga nanti di universitas di sana. Nah, pada saat mengisi ataupun melakukan tes, pasti ada tes wawancara. Nah, itu ada ditanya mengenai kemampuan bahasa Koreanya nggak, Non? Oh iya, itu kalau untuk bahasa Koreanya pasti ditanyakan bisa bahasa Korea atau tidak. Dan ya sayang sekali kemarin saya pas dilihat pas nggak dapat bahasa Korea, Mem. Jadi saya terpaksa belajar sendiri, dan itu tuh ternyata yang nggak sesusah yang saya bayangkan, karena saya belajar ya kurang lebih 2 bulan itu sudah bisa hungernya, sudah bisa tahu ekspresi-ekspresi yang singkat-singkat. Tapi saya yakin sih teman-teman di LIA itu kan jauh lebih tahu tentang K-pop, tentang Korea, pasti itu nggak masalah sih kalau misal mau daftar ke sana.
untuk bahasanya. Tapi untuk yang maksudnya di persyaratan itu harus punya kemampuan bahasa Korea dulu berarti ya? Kalau untuk persyaratan utama sebenarnya enggak, tapi kalau sebagai persyaratan tambahan itu mereka akan mempertimbangkan lebih sih, Mem. Sebagai prioritas. Apalagi sepertinya mulai tahun depan itu apabila punya sertifikat topik terutama ya, atau TOEFL itu bisa menjadi prioritas dibandingkan pelamar yang lain. Oke. Baiklah, terima kasih ya Mbak. Jadi semoga apa yang dilakukan untuk STBA sekarang ini dengan satu kuliah dapat 3 bahasa, semoga bisa semakin membekali teman-teman semua deh. Ya, Thank you benar. Lydia. Thank you, Ma'am. Ya, thank you Lydia, thank you Bu Nunu. Kalau di belakang Bunda, Oke, thank you Bu Nunu. Well, Wisudawan-wisudawati, Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan. We will continue to our next agenda. Information of graduation will be presented by Ibu Nunu Trihapsari SSM Hum and also Bapak Budi Sutrisno SOS MPD. Monggo Bu Nunu dan Pak Budi. Time is yours. Okay, thank you Bu Ridin. Sebelumnya, I'm so sorry that my little one is here with me. Jadi nanti kalau ada suara-suara yang itu semoga tidak mengganggu teman-teman semua ya. Oke, baik. Teman-teman semua, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Dan saya pikir ini informasi ini sudah cukup lama kita tunggu tentang kalau boleh dikatakan kepastian atau informasi mengenai your graduation ceremony, karena kalau saya tidak salah berarti sudah mundur berapa, 2019 kita sempat wisuda, 2020 karena pandemi dimulai di bulan Maret, kemudian 2020 kita tidak mengadakan wisuda, kemudian di akhir-akhir 2020 itu ada beberapa dari kalian yang ke kami, kemudian menanyakan, Mem ini bagaimana wisudanya, dan lain sebagainya. Kemudian waktu itu saya jawab bahwa kondisi masih seperti ini dan kita juga tidak bisa menjanjikan begitu. Kemudian ternyata pandemi ini berlangsung sampai dengan sekarang ini di tahun 2021. Kemarin di sekitar bulan-bulan lumayan lama. Kemudian terus terang kami dari jajaran pimpinan dan juga rekan-rekan di manajemen berpikir bahwa kita akan mengadakan wisuda ini. Jadi akhirnya kita putuskan bahwa kita akan melaksanakan wisuda, kita gabung dari wisuda graduation ceremony tahun 2020, kita gabungkan di tahun 2021. Kemudian kita juga maksudnya ada di bentuk panitia kecil, kita diberikan tugas oleh Pak Agus untuk melihat visibilitas pelaksanaan wisuda, karena dengan 1, 2, 3 pertimbangan bahwa wisuda adalah sesuatu hal yang kita tunggu, diharapkan baik oleh kita sendiri, wisudawan ataupun calon wisudawan, mahasiswa gitu maksud saya, ataupun juga ditunggu-tunggu oleh orang tua kita. Maka waktu itu kita memilih bahwa kita adakan secara offline atau kita adakan prosesi wisuda itu sendiri. Kita lakukan pelaksanaan wisuda. Akhirnya kami panitia kecil itu kita melihat beberapa tempat, tapi dengan satu syarat atau satu pesan bahwa wisuda kita lakukan tidak di area tertutup, jadi tidak di ruangan gitu, karena kondisi seperti ini. Maka wisuda kita lakukan di area terbuka atau di open air gitu. Akhirnya waktu itu kami dari tim memutuskan mengajukan beberapa pilihan, kemudian kita lihat visibilitas yang mungkin, dan akhirnya kita sampaikan ke pimpinan, dan dari pimpinan diberikan ke kami untuk mengadakan sosialisasi ini.
Jadi kepada teman-teman semua, jadi yang sudah menunggu ataupun nanti juga bisa disampaikan ke orang tua bagaimana tentang pelaksanaan wisuda, bisa kami sampaikan bahwa STB Alia Yogyakarta akan mengadakan wisuda secara offline atau pelaksanaan wisuda tatap muka gitu ya. Seperti kalender akademik yang sudah kita ketahui bersama bahwa wisuda diadakan di bulan Oktober. Jadi wisuda akan di tahun ini kita adakan di bulan Oktober. Kalau saya tidak salah, nanti tolong koreksi saya Pak Budi kalau salah, di tanggal 22 Oktober. Nah, kita mengadakan sosialisasi ini dari awal-awal jauh-jauh di bulan Juli ini dengan pertimbangan bahwa teman-teman sudah banyak yang karena ini sudah mundur, saya katakan 2 tahun ya. Jadi saat periode pertama yang lalu dengan periode ini dari saya katakan 2 tahun, pasti teman-teman sudah yang lulusan tahun setelah Agustus 2019 yang harusnya wisuda di Oktober 2020 itu pasti sudah ada yang mempunyai aktivitas-aktivitas sendiri. Ada yang mungkin sudah bekerja, ada yang mungkin sudah mempunyai usaha ataupun sekolah seperti Mbak Nungku tadi, ataupun juga yang katakanlah apa ya istilahnya menunggu informasi ini. Jadi kita adakan lebih awal dengan asumsi, dengan pertimbangan bahwa kita semua bisa prepare dari sekarang. Kemudian seperti tadi kita tidak menutup mata ya bahwa kondisi pandemi di kita, terutama di beberapa daerah Jawa, Bali itu masih seperti ini. Kemudian kita tahu juga dari media bahwa di luar Jawa juga sudah ada sedikit yang mulai naik. Maka kalau boleh dikatakan planning ini bukan tertutup kemungkinan kalau nanti akan berubah, tetapi berubah karena force major saja. Jadi rencana tetap kita mengadakan wisuda offline di area terbuka di open air. Tempat sudah kita tentukan. Sejauh ini dengan berbagai macam pertimbangan protokol kesehatan yang ketat dengan kerjasama gugus COVID di daerah tersebut, kemudian dengan pembagian waktu sesingkat mungkin, tidak memakan waktu. Prosesi juga nanti akan kita sederhanakan, tidak seperti prosesi wisuda yang ada atau yang kita selenggarakan beberapa tahun yang lalu. Kita memilih di Westlake di Ring Road Barat ya. Di restonya di situ nanti ada sebagian yang area terbuka, jadi nanti kita akan adakan di situ. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena kondisi masih seperti ini, maka ada syarat-syarat khusus yang nanti wajib kita penuhi. Kita itu termasuk dari teman-teman, termasuk keluarga, termasuk dari kita sendiri atau kami sendiri panitia. Jadi kalau syarat perjalanan teman-teman yang ada di luar kota ke Jogja, berarti nanti mengikuti syarat-syarat perjalanan yang diikuti atau yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan untuk pelaksanaan nanti di hari H, kita harapkan adalah kita sendiri clear atau kita sendiri lepas dari screening COVID dengan menunjukkan hasil atau bukti lab PCR atau antigen dan juga bukti vaksin. Nanti minimal H-1. Jadi kalau kita adakan di hari Sabtu, berarti tes kita lakukan di hari Jumat. Begitu. Kemudian nanti kita akan memberikan semacam link form untuk RSPP bagi teman-teman untuk kita bisa membagi waktu, membagi dalam tanda petik teknis pelaksanaannya sehingga nanti kita bisa semakin mengefisienkan waktu yang akan kita lakukan. Link tentu saja nanti akan kita berikan setelah ini. Jadi termasuk nanti kita lihat misalnya dari yang menyatakan datang berapa, kemudian nanti setelah itu kita akan membagi dengan waktu misalnya katakanlah sesi pertama ini sampai ini angka misalnya bisa saya katakan mungkin nomor wisudawan nomor sekian sampai sekian, kemudian berikutnya nomor sekian sampai sekian. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan dulu. Pak Budi, mau ada yang ditanyakan sebelum nanti kita buka untuk tanya jawab?
Ya, saya pikir sudah clear Bu ya. Jadi memang orientasi kami dari manajemen kita semua itu masih mengharapkan bahwa kita semua nanti bisa wisuda secara offline ya. Jadi kita wisuda di Westlake tadi yang disebut oleh Penunuk, dan kelihatannya mudah-mudahan harapan kita bisa terwujud ya. Jadi kalau lihat kondisi COVID di DIY hari ini, dari kemarin ya, itu sudah alhamdulillah sudah menurun ya. Jadi sudah trennya sudah mulai turun. Jadi mudah-mudahan sampai Oktober nanti sudah betul-betul landai gitu. Oke, itu saja Bu Nunung. Terima kasih. Amin. Pak Budi, ada pertanyaan dari Sonah Pak Budi. Mohon dilihat di chat Pak Budi. Ya, saya bacakan, boleh Bu? Oh, Jadi boleh, ini monggo. dari Sona ada pertanyaan, izin bertanya untuk tes antigen atau PCR, apakah sudah included biayanya dengan wisuda atau dengan biaya mandiri? Dengan biaya mandiri Bu. Ya, karena itu tidak disediakan dari kampus, jadi mandiri. Oke, jadi Mbak Sona tadi jawaban dari Pak Budi untuk tesnya dengan biaya mandiri. Baik, untuk rekan-rekan yang lain silahkan apabila ada pertanyaan bisa ditulis di chat atau you can raise your hand and ask questions related to the information from Ibu Nunu and also Pak Budi Sutrisno. Yes, silahkan. Yes, sampun dari Mbak Sona tadi. Oke, baik. Ada lagi? Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya. Jadi nanti kalau pada saat teman-teman ingin, nanti pasti akan kita lihat situasi per daerah itu mungkin berbeda-beda. Jadi saran saya nanti tetap update mengenai syarat perjalanan, baik dari pemerintah pusat ataupun dari bandara masing-masing. Karena masing-masing bandara biasanya nanti mungkin ada persyaratan yang berbeda dari satu bandara ke bandara lainnya. Itu pengalaman saya untuk yang periode-periode kemarin. Saya kurang tahu nanti setelah ini seperti apa, apakah sama atau tidak. Tapi kalau melihat apa yang ada, sampai saat ini pun beberapa bandara menerapkan syarat yang berbeda. Contohnya di Bali itu, hasil PCR hanya diakui berdasarkan hasil dari beberapa lab tertentu. Jadi mohon itu juga bisa tanya dulu di bandaranya syaratnya seperti apa, biar nanti tidak sudah, kalau bahasa Jawanya kebacut. Kebacut itu apa ya? Terlanjur. Tidak terlanjur sudah melakukan tes PCR ataupun antigen di salah satu lab, tapi pada saat kita mau check-in tidak diterima. Itu kemarin juga berlaku di saya pada saat sebelum COVID ini naik juga seperti itu. Jadi kami melakukan tes COVID di luar, begitu di bandara tidak berlaku, harus tes pada saat di bandara itu. Mungkin teman-teman yang sudah biasa traveling sudah biasa tentang ini, saya hanya mengingatkan saja biar tidak rugi gitu. Rugi waktu dan juga rugi biaya tentu saja. Gitu. Dan mungkin untuk yang vaksin juga nanti tolong untuk dipersiapkan. Saya kurang tahu kalau di Sleman itu ada kayak semacam kartu. Itu waktu itu karena saya salah di saya itu sertifikatnya salah. Jadi waktu itu saya tanyakan ke Vaskesnya, dikatakan kalau di Sleman itu dengan kartu itu sudah cukup. Jadi tidak harus menunjukkan sertifikatnya. Jadi mungkin nanti juga bisa dikonfirm kalau misalnya tidak ada kartu, jadi berarti mungkin dari sekarang yang teman-teman yang belum bisa mendownload sertifikatnya. Kalau saya, karena sertifikat saya salah, jadi saya menggunakan yang kartu itu. Gitu. Atau bisa diurus, mungkin kalau sertifikatnya salah bisa diurus mulai sekarang sebagai syarat perjalanan. Kalau masuk ke nanti di acara tidak ya. Jadi maksudnya hanya menunjukkan kartu, baik itu kartunya ataupun juga sertifikatnya boleh, kita tidak mewajibkan harus menunjukkan sertifikat vaksin, tidak. Sudah ada itu sudah cukup. Tapi mungkin di syarat perjalanan yang mungkin nanti kita harus berhati-hati atau lebih teliti untuk itu. Iya. Ada yang lain yang ingin ditanyakan mengenai prosesi ataupun mengenai ketentuan wisuda, monggo silakan.
Mem, Denny. iya Mem, izin bertanya. Mem, buat untuk ikut acaranya itu wajib PCR atau antigen atau bisa cuman nunjukin apa sih namanya Mem? Kartu vaksin. Atau ya, Den, jadi bisa PCR atau antigen plus vaksin. Jadi kalau PCR dan antigen tuh biasanya kan sudah menjadi syarat perjalanan ya. Iya Mem. Jadi itu bisa dipakai. Kemudian nanti untuk yang vaksinnya kan sepertinya vaksin juga sudah menjadi syarat perjalanan kalau saya tidak salah. Di beberapa kota sudah menjadi syarat perjalanan, jadi itu juga bisa dipakai. Jadi kami mengikuti yang terbaru saja seperti syarat perjalanan sekarang ini. Jadi PCR atau antigen yang dilakukan H-1, satu hari sebelumnya gitu. Nah itu nanti bisa juga ditunjukkan pada saat mau masuk gitu. Begitu Ibu Den. Ya, Denny. Denny? Baik Mem, thank you Mem. Sama-sama. Oke. Yes, Ibu Reza ini ya. ada ya pertanyaan Ya, dari Reza. gimana, Bu? Saya izin bertanya nanti untuk jumlah keluarga yang boleh datang akan dibatasi atau tidak? Pak Budi masih tetap sama seperti kemarin ya Pak Budi? Satu undangan berlaku untuk 2 keluarga atau Pak Budi? Ya Bu, satu undangan tuh berlaku untuk Kok 2 2 keluarga. keluarga, maaf. 2 pendamping. pendamping. 2 keluarga banyak banget. Iya, 2 pendamping. Jadi nanti Reza dengan 2 pendamping, bisa ayah, bisa ibu, bisa kakak begitu. Kemudian nanti seperti tadi saya sampaikan, karena kita itu berada di ruang terbuka, jadi nanti mungkin setting tidak seperti biasanya ya Reza. Kalau dulu kalau kita ada di gedung kan kita ada tempat sendiri, kita mahasiswa, kemudian samping kanan, samping kiri atau belakang itu orang tua. Nah ini nanti untuk menghindari kerumunan juga, dan mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ke Westlake mungkin sudah ada bayangan karena di sana ada ruangan cukup luas dan juga ada banyak gazebo, ada banyak gazebo. Nah nanti kita akan meminta Bapak Ibu atau keluarga kita tidak menunggu di area pada saat kita prosesi, tetapi dipersilahkan untuk di gazebo-gazebo tersebut begitu. Begitu kan Pak Budi? Ya, ya Bu, betul. Baik, itu tadi jawaban untuk Reza Yulanda. Kemudian Bu ada pertanyaan dari Linstania. Mem, saya ingin bertanya kalau tidak ada perjalanan, maksudnya di Jogja aja, tetap harus pakai PCR? Pak Budi? Halo Pak Budi, kalau di Jogja saja, apakah kita mewajibkan juga atau? Iya Bu, tetap sama Bu perlakuannya, Sama, baik di ya? Jogja Tapi maupun dari mungkin luar, tetap bukan pakai PCR mungkin ya? antigen, bisa antigen kan bisa. Jadi antigen tidak perlu PCR. Ya, jadi informasinya tadi antigen atau PCR. Jadi bisa dipilih ya antara antigen atau PCR gitu ya, Pak Budi dan Ya, betul, Ya. betul. Ya. Oke, silahkan masih ada lagi. Nah, ini ada Resmaka nunggu, Bu. Mem, izin bertanya, andai kata tidak dapat mengikuti wisuda, bagaimana? Iya. Iya, kalau seandainya tidak bisa mengikuti wisuda yang ini, berarti nanti ijazah dan juga ijazah aja ya, ijazah, kemudian samir, kemudian apa Pak Budi sih, kenang-kenangan? Patung, ya kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan itu kita kirimkan ke alamat Nungko. Kalau ijazah, Bu, kalau ijazah harus diambil. Ijazah Boleh, diambil. boleh dengan perwakilan, boleh, tetapi dengan surat kuasa. Oke, maaf. Ya. Kalau Mbak Nungku kan kebetulan kuliah ya, jadi bisa diambil lah dekat dengan kampus. Oke. Halo Mem, izin bertanya. Oke, silahkan. Iya Mem, ini kan untuk yang udah kerja di luar kota. Nah, salah satunya kalau kayak saya kan kebetulan di tempat saya itu memang lagi zona merah Mem. Dan belum tahu sampai Oktober nanti apakah mudah-mudahan sudah ada perubahan atau enggak. Nah, untuk saat ini sendiri dari kantor saya sendiri itu untuk melakukan perjalanan jauh itu kan agak sulit Mem. Itu untuk izinnya juga
ke atasan di kantor juga kan harus ada kayak apa ya Mem, syarat-syaratnya gitu loh Mem. Maksudnya apakah nanti bisa minta kayak semacam surat apa ya, surat pemberitahuan resmi dari kampus untuk kita izin ke atasan kita di tempat kerja gitu Mem. Ya, baik. Ya, terima kasih Mbak Mary. Ya, betul sekali. Seperti tadi saya sampaikan, beberapa dari kita, termasuk Jogja itu hampir semuanya zona merah. Dan untuk kalau saya tidak salah, untuk pindah dari Kabupaten Sleman ke masuk ke kota dan yang lainnya juga agak kesulitan. Harus kalau seperti Jakarta harus ada surat, kalau kerja harus ada surat dan lain sebagainya. Jadi apabila itu nanti dibutuhkan, kita akan mempersiapkan itu. Jadi nanti Mbak Mary bisa ya mudah-mudahan kita semua berharap ya. Kalau misalnya kalau saya tidak salah baca di media itu kan harapannya nanti di bulan Agustus itu sudah mulai landai. Jadi kami juga berharap Agustus landai, September katakanlah sudah mulai turun lagi. Ya kalau dibilang kalau saya katakan clear ya mungkin nanti belum ya, tapi harapannya begitu. Nah, Oktober harapannya sudah mulai mudah untuk melakukan perjalanan. Tetapi apabila kondisi ternyata tidak memungkinkan, seperti tadi saya sampaikan, kalau ada diminta syarat-syarat kayak semacam surat izin dari kampus ataupun surat undangan khusus dari kampus gitu, nanti akan kita bikinkan. Oke, baik Mem. Terima kasih. RSPP akan menjadi catatan bagi kami Mbak Mary. Nanti mungkin surat atau apa yang diminta dari kampus dari itu, jadi nanti kami bisa tahu khususnya misalnya Mbak Mary meminta surat apa, kemudian mungkin yang lainnya mungkin diminta untuk apakah hanya undangan saja atau apa begitu. Oh iya baik, terima kasih Mem. Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan bagi calon wisudawan-wisudawati? Mohon maaf, saya off dulu. Ini Pak Agus menelpon saya, Nji. Oh, Nji, Ibu. Oke. Silakan untuk pertanyaan sementara bisa disampaikan ke Pak Budi. Kalau misalnya belum ada pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin kita lanjut dulu. Kemudian nanti kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat. Nggih. Ngaten Pak Budi saged? Oke, bisa monggo Bu. Nggih. Baik, well, we're going to continue to our next part. Oh ya, ini Bu Hil. Oke, baik Bu Hil, saya jawab Bu Hil dulu, Jack. Baik Bu Hil, thank you Bu Hil. Baik, kita lanjutkan untuk agenda berikutnya yaitu sharing and information from marketing team. Untuk Bapak Nugraha Kristianta SPDM Home, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Monggo. Terima kasih atas waktunya Bu Ririn. Sama-sama Pak. Hello guys, good afternoon. How are you doing today? Good afternoon. Congratulations for your graduation, but not the ceremony yet. But later I will congratulate you for your graduation ceremony. But maybe 3 more months, yeah. But it's okay, no problem. Well, in this occasion, I'd like to share some things from marketing. I will share it in Bahasa Indonesia. Oke, tanpa banyak kata, mari kita menyaksikan saja. Saya akan berbagi sedikit hal dari marketing. Ini saya akan share screen ya, sebentar. Ya. Mudah-mudahan ya, mohon maaf, selalu saja bermasalah kalau saya share screen. Sudah bisa belum? Belum nggih? Belum ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Tapi putus-putus ya?
Iya sih muncul hilang, tapi sekarang udah muncul lagi. Ya gini sajalah. Mau saya apa power anu itu nggak bisa, PowerPoint slides itu nggak bisa. Oke, gini saja. Saya membaginya atau menamainya sebagai pergi tak berpisah. Jadi memang kita pergi dari STB Alia, pergi ke tempat kita masing-masing. Itu istilahnya pulang ya. Kalau ke tempat kita masing-masing itu berarti pulang. Tetapi ini pergi, bahwa kita tidak pulang dari STBA, pulang ke rumah, tidak. Tetapi pergi, karena rumah kita adalah STB Alia. Dan ketika kita pergi, kita akan berbagi untuk orang lain. Kita akan berpisah dengan teman-teman, berpisah dengan STB Alia. Tetapi dalam hal ini kita pergi, tetapi tetap tidak berpisah. Pergi tak berpisah, berbagi cerita tentang STBA. Nah, latar belakangnya ini ya pertama-tama dan selalu yang utama kita adalah manusia. Setuju nggih yang ini ya? Kita adalah manusia. Kalau tidak ada yang setuju, ya silakan angkat tangan kemudian membentuk barisan sendiri. Ya, kita adalah manusia. Sebagai manusia kita ditakdirkan untuk hidup bersama. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita adalah homo homini socius. Kalau dulu kita pernah atau sering dengar homo homini lupus, tetapi sekarang kita mempunyai slogan homo homini socius. Homo artinya manusia, homini itu bagi manusia lain, socius itu teman. Berarti homo homini socius adalah manusia sebagai teman bagi manusia lain. Kita adalah teman bagi manusia lain. Dan kita adalah lulusan STB Alia dan kampus itu adalah milik kita bersama. Maka karena itu milik kita bersama, kita berbagi ke sesama. Kita mengalami pendidikan, mengalami gemblengan di STB Alia Jogja, mari kita berbagi ke sesama. Kita membagikan kabar baik yang pernah kita terima. Istilahnya kita menjadi influencer, wah istilah kekinian gitu ya. Menjadi influencer dengan kebisaan kita dan sharing pengalaman kita. Kalau kita tidak memiliki kebisaan atau kita tidak menganggap kita memiliki kebisaan, paling tidak kita sharing pengalaman kita. Lalu tujuannya di sini adalah menanamkan sense of belonging, bahwa STBA dan kita semua adalah milik kita semua, kita adalah kita bersama, dan kita adalah STBA. Dan menanamkan juga sense of pride, kebanggaan akan STB Alia. Ada memang kakak-kakak kelas kalian, kakak-kakak alumni yang dulu-dulu itu merasa tidak bangga dengan STB Alia. Saya juga tidak tahu mengapa. Karena berdasarkan cerita teman-teman tadi, cerita dari Mbak Nilna, cerita dari Mbak Lydia, menunjukkan bahwa kita bisa bersaing, kita memiliki sesuatu yang bisa kita andalkan untuk berkompetisi di dunia kerja, berkompetisi di dunia akademik juga. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bangga. Yang kedua adalah branding atau memperkenalkan kampus. Orang bilang maka tak kenal maka tak sayang. Nah, kita berbagi ke banyak orang bahwa ada kampus STB Alia Jogja, STB Alia di Yogyakarta yang sudah menciptakan, atau kalau menciptakan ya bukan ya, kita diciptakan oleh Tuhan ya, yang sudah membentuk kita menjadi seperti ini. Ya. Membentuk kita menjadi orang yang saat ini sebagai kita. Istilahnya Naomi gitu. Oh, kita yang sekarang. Now us. Now we. Yang ketiga adalah selling atau menjual kampus. Jadi ini tujuannya memang mencari mahasiswa baru. Tetapi kita tidak menjual kampus, menjual dengan mengobrol, tidak. Tetapi kita menunjukkan bahwa
kita punya ini di STB Alia. Ada ini yang baik yang bisa kita bagikan dari STB Alia. Maka karena saya pernah mengalami ini, mari saya mengajak orang lain untuk mengalami apa yang saya alami. Itu tujuannya. Caranya bagaimana? Nah, caranya ya berbagi cerita, word of mouth, dari mulut ke mulut, istilahnya ya. Bukan dari mulut satu ke mulut orang lain, enggak. Tetapi cerita ke orang lain. Cerita dari mulut ke mulut. Cerita apa yang sudah dialami, kebaikan yang sudah diterima, dan kemajuan apa yang kita rasakan dan kita miliki sekarang. Dan cara yang kedua adalah menjadi agen pemasaran. Menjadi agen pemasaran bukan memasarkan menjadi sales seperti yang kita lihat itu. Enggak, kita berbeda salesnya. Sales pendidikan berbeda dengan sales yang lain. Kita adalah sales pendidikan. Kita adalah orang yang menjual diri, istilahnya. Ketika kita kerja, kita mencari kerja, kita menjual diri. Menjual kebisaan kita. Kita bisa apa? Nah, dari kita bisa apa, orang melihat, oh kita punya kemampuan, kita punya kebisaan, kita punya keunggulan dibanding yang lain, kemudian orang akan tahu kita dari mana. Nah, itu salah satu tujuan kita, menjadi agen pemasaran. Lalu cara yang lain, selain menjadi agen pemasaran, itu praktisnya, praktis saja, memposting informasi dari kampus di media sosial teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya IG, punya Twitter, punya FB, ya informasi dari kampus dalam bentuk poster misalnya seperti ini, teman-teman bagikan atau posting di media sosial teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu keliling ke sekolah-sekolah, cukup memposting di media sosial teman-teman saja. Hanya memposting di media sosial. Ya. Nah, lalu kompensasinya apa kalau saya sudah memposting, terus apa yang akan saya peroleh gitu. Nah, kompensasinya ini teman-teman, kalau ada teman-teman atau orang lain yang masuk ke STB Alia karena melihat postingan teman-teman, teman-teman nanti mendapatkan kompensasi 300.000 kalau orang yang mau masuk itu lewat jalur beasiswa KIP. Tetapi kalau jalur reguler, baik siang maupun malam, nanti teman-teman akan mendapatkan kompensasi 1 juta rupiah. Jadi kalau misalnya hasil postingan teman-teman itu ternyata bisa membuat orang, ada 10 orang masuk ke STB Alia, lalu mendaftar lewat jalur reguler, maka teman-teman mendapatkan 1 juta kalikan jumlah mahasiswanya, yaitu 10. Jadinya dapat 10 juta. Hanya memposting, tidak berkeliling, tidak cuap-cuap, tidak pakai mikrofon kemana-mana, enggak, tidak pakai wadah kondo, apa itu ya, loudspeaker terus daftar lagi STB Alia, enggak, cukup memposting saja. Dan nanti ada ini kompensasinya. Oke, harapannya apa? Harapan saya ya, terutama ya, harapan kami di marketing, teman-teman semua mau menjadi agen marketing secara resmi. Secara resmi dalam arti nama teman-teman terdaftar di kami, di marketing STB Alia. Caranya bagaimana? Silahkan tulis nama lengkap, alumni dari angkatan berapa, tahun 2018 misalnya, atau 2019, 2015 gitu. Dan angkatan alumni dari angkatannya, angkatan masuk bukan angkatan lulus. Lalu nomor telepon WA, khusus WA, nomor WA-nya berapa. Itu kalau yang mau menjadi agen marketing terdaftar. Kalau tidak gimana? Ya tidak apa-apa, tidak harus menjadi agen marketing. Meskipun kami berharap teman-teman menjadi agen marketing ya. Tetapi paling tidak dengan sharing kalian, dengan sharing teman-teman ke orang lain, dengan berbagi posting ke orang lain, teman-teman sudah menjadi marketing kita.
Karena kita semua adalah marketing. Kita semua itu penjual diri kita, penjual kampus kita. Ketika kita melihat atau kita celing gitu ya, apa ya istilahnya, menonjol di tempat kerja misalnya, orang kan tanya, ini lulusan mana ya? Oh, lulusan STBA. Lulusan STBA kayak gini. Berarti lulusan yang lain pun akan seperti itu. Nah, dari situ saja kita sudah bisa memasarkan kita dan memasarkan STBA. Tetapi kalau mau lebih menjadi agen marketing terdaftar, silakan tulis nama lengkap, alumni angkatan tahun berapa, dan nomor WA. Dan kirimkan ke sini, ke salah satu nomor WA ini, nomor Pak Jarot 0819 0999 1767 atau ke Mbak Ulfa 0821 3493 2597. Itu saya pikir cukup sekian dari saya. Dan jangan don't hesitate to ask questions and don't hesitate to join the marketing staff ya sebagai alumni. Oke, saya pikir demikian. Terima kasih. Saya kembalikan waktu dan mikrofon kepada Bu Ririn. Baik, terima kasih sekali Pak Nuk untuk sharingnya. Mungkin Pak Nuk boleh ini share sedikit dari rekan-rekan yang ada di sini. Apakah sudah ada yang bergabung? Pak Nuk? Ya, gimana Bu? Apakah rekan-rekan yang ada di sini sudah ada yang bergabung? Sejauh ini belum ada. Cuma kemarin kami meminta Inka untuk jadi agen marketing dan juga menjadi model marketing. Teman-teman bisa melihat aktingnya Inka di IG kita, di IG STB Alia. Yang TikTok cantik itu ya? Iya, betul. Well, I really enjoy it. Saya ingin niru-niru gitu, tapi cepet banget itu ngomongnya. Well, that's cute ya, that's cute. Yeah. Thank you, Inka. Oke, silakan dari rekan-rekan, apakah ada pertanyaan untuk Pak Nuk atau kepada Pak Nuk? Atau kalau belum ada pertanyaan, nanti bisa kalau nanti ada pertanyaan boleh disampaikan di chat atau juga nanti bisa kontak tadi kalau nomor HP-nya lupa, nanti bisa minta ke Pak Nuk juga ya. Baik, well everybody, we are now here. We have already have Pak Agus Darwanto here today. Good afternoon, Pak Agus Darwanto. Okay, thank you so much. Yes, Pak Agus Darwanto. Well, ini rekan-rekan sudah rindu sekali loh sama Pak Agus ya, Pak Agus. Aku tidak rindu, don't worry. Ya. Bapak dibuka dong kameranya, Pak. Iya, Pak. Kamera please, Bapak. Thank you, Pak Agus. Well, without any further ado, I present you Bapak Dr. Andes Agus Darwanto, MA, the Director of STB Alia Yogyakarta, yang dirindukan oleh kita semuanya. Monggo, Pak Agus, time is yours. Baik, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Peace be with all of us, and love soit avec nous. If not mistaken, it's that way. Thank you for the chance. Sorry, it's very late because something urgent coming up. It deals with, what's happening right now. Anyway, I hope that everybody is fine here. I hope you're all safe and healthy. Are you all healthy? Raise your hand if you're all healthy. You don't know how to raise hand? Okay. I hope you're all healthy. All together we have how many? Hold on. How many? All is 55. At least 50. We have Agil, Ananda, Aryani. We have Christine Sinurat,
Denny Setia, Deviana, Devita, Denny Wipanoka. Hi, Denny Wipanoka. Are you okay? Hello, sir. I'm okay. How are you? I'm okay, thank you. Then we have Gilang also, Guntur, Hardian. Which Hardians? Can you show your face a bit if you might want to do that? Hardian yang mana nih? Hardian, you know. I cannot recall. Kalau ini Denny saya tahu. Ini Denny. Anyway, let me just continue, yeah? So my apologies for the late joining. Because something unpredictable just came up. One amongst others I would like to extend is that congratulations for those who will be graduating soon. You have already graduated, but you will be celebrating your graduation very soon. And I would like to extend my gratitude, my thanks to my daughters. I have 2 new daughters. Nilna, she's still with us now. Nilna, are you still with us? Yes, sir, I'm here. Ah, you look like Ibu Camat yourself now. Okay. You know how Thank bad I you. miss you. Right, when things are fine, we expect you to pay a visit to STB Alia Jakarta, okay? Yes, that's right, sir. Okay. Stay safe. And we also have Chitra. Are you still with me, Chitra Lydia Chitra, sorry. Yes, sir. Are you still with me? Yes, sir. All right, so congratulations. Thank you. So I insisted on having 2 individuals here, 2 graduates, to share their experience simply because this is to motivate all of you that actually your choice of studying with STB Alia Jakarta is the best choice of all. Saya ini kan kuliah di kampus ya, Jamada, USD, UNY, dan 5 different campuses altogether. Tapi saya melihat STBA ini memang bekerja dengan hati, saya rasa. Kita tahu nggak coba, di STBA itu mahasiswa itu kita pantau 24 jam. Tidak percaya? Nanti ada rekamannya. Siapa yang perlu dibantu, siapa yang perlu di-boost, siapa yang perlu didorong, siapa yang perlu pengarahan, kita bantu semuanya, 24 jam. Saya insist on having all the PA, pembimbing akademik, to have contact, to reach all the students under their supervision, itu 24 jam. Yang itu terjadi. Tanya aja itu Bu Rinsot hari ini tuh. Itu mesti kontak siapa tuh yang sini yang dikontak terus. Kan begitu. Siapa di sini ada siapa tuh? Ada Husnul itu yang bimbingan saya. Sudah, alhamdulillah sudah selesai. Dirja itu ya saya ya kontak terus tuh. Gimana gitu. Iya. Dan yang lain juga demikian. Sonah juga ada di sini ya. Sonah memang away at that time ya. Jadi dikontak terus karena memang jarang di kampus waktu itu ya. Jadi kita bekerja dengan hati, kita memang pengennya itu Anda yang sudah mulai dengan sesuatu yang Anda putuskan harus selesai. Artinya, ini sudah pilih STB Alia Yogyakarta, tidak boleh mogol, harus lulus. Nah, coba tanya ke dirimu sendiri. Pasti ada dari Anda itu yang tadinya sudahlah, saya give up. Tapi karena STB Alia Yogyakarta, karena dosen-dosennya, Anda akhirnya juga lulus. Coba, you might want to reflect on yourself. Ada itu yang tadinya itu sudah mutung gitu. Terus akhirnya bisa lulus dengan baik. Kenapa? Ya karena kita cinta Anda, kita mendorong Anda yang sudah memulai sesuatu harus diselesaikan. Kalau enggak akan menyesal. Dan ini yang sekarang ini ada semester pendek juga demikian. Jadi rekan-rekan yang tadinya itu sudah semacam sudahlah, ya tetap bagaimana caranya kita bantu mereka agar tetap bisa lulus. Ya. Jadi itu yang saya rasakan yang tidak saya rasakan di perguruan tinggi lain. Saya kuliah setidaknya ada 5 perguruan tinggi yang berbeda. Jadi ini sesuatu yang berbeda lah yang kita berikan.
tanggung jawab kita terhadap rekan-rekan mahasiswa agar nantinya can secure a job and secure also the social what is it, social life lah, so when they graduate. Memang tujuan kita. Kemudian yang tadi di highlight Pak Nuk tentang marketing, ya saya ulangi lagi, sebenarnya bukan jadi marketer yang terus jualan apa, bukan, cuman kita minta bantuan untuk mengupload konten yang kita punya. Nah, konten yang kita punya itu disertai dengan link pendaftaran mahasiswa baru. Linknya sudah saya share di chat. Nanti juga akan diberikan juga ke grup WA tentunya ya. Jadi kemudian link itu kemudian diupload bareng dengan konten yang kita punya. Kita sodorkan, nanti kita berikan. Cuma itu saja. Nah, nanti kalau ada yang mendaftar, karena link itu secara spesifik menyebut dari mana dia tahu informasi itu. Nanti menyebut misalnya Inka. Saya tahunya dari Inka. What's your family name? Sinurat. Apa ya? What's your family name? Inka. Nainggolan. Nainggolan. Nainggolan, sir. Ya, Inka Nainggolan. I got the news from Inka Nainggolan. Kemudian ketika yang bersangkutan sudah registrasi dengan kita, Inka Nainggolan based on whether the students took KIP atau beasiswa atau yang reguler, nanti akan mendapatkan marketing success fee. Jadi bukan jualan seperti jualan pinggir jalan, bukan, cuman share. Ini sebenarnya ada hidden agenda agar sense of belonging of the graduate itu selalu ada. Jadi tidak sudah lulus juga nggak ada kontak lagi, ya, enggak begitu. Tapi walaupun sudah lulus, sudah bekerja, sudah berkarir, ya tetap harus kontak dengan kita, karena kita tetap saja sebagai satu keluarga yang besar dan super besar. Ya, nanti walaupun sudah lulus, sudah bekerja, sudah married dan sebagainya, jangan pernah tinggalkan STB Alia Yogyakarta, walaupun itu sifatnya online, tidak secara fisik datang lah, karena memang ya situasi. Tentang itu yang kedua ya, marketing. Yang ketiga tentang acara yang nanti akan diselenggarakan, ya tadi saya rasa sudah disampaikan dengan baik oleh Ibu Nunu dan tim. Terima kasih sudah disampaikan dengan baik. Kalau toh nanti ada pertanyaan, silakan saja. Kita akan entertain. Pertanyaan apapun akan kita jawab sebisa kita bisa jawab. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudaraku, anak-anakku, ya kondisi ya seperti ini ya. Saya tidak tahu kalau yang di NTT bagaimana dan di tempat lain bagaimana, cuman di sekitar saya saja gitu. Jadi seperti inilah. Intinya Anda tetap harus keep what is it? You might want to stay safe, keep the protocol dearly, dan jangan ceroboh lah. Walaupun memang ya jangan terlalu paranoid ya. Ya tetap saja berkehidupan seperti biasa, hanya mungkin dibatasi dalam hal protokol tadi, ikuti protokol yang ada. Saya rasa itu saja dari saya. Sekali lagi I like to extend my gratitude to all graduates. Terima kasih for joining, dan sekali lagi selamat, jaga kesehatan, tetap optimis. Sekarang ada pendaftaran pegawai negeri kalau tidak salah. Ada satu kabupaten itu yang tidak ada yang mendaftar sama sekali, jadi ada bukan pegawai negeri. Saya baca di T itu ada yang tidak mendaftar, ada yang tidak ada yang tertarik untuk mendaftar di situ. Mungkin Anda tertarik bisa mendaftar di situ. Saya rasa itu saja. Saya sekali lagi mohon maaf for being very late, and ya kita berdoa bersama agar situasi menjadi lebih baik, agar nanti di bulan Oktober itu acara bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan semoga PPKM darurat ini juga segera selesai agar kita bisa berkehidupan yang lebih baik, lebih normal lagi lah, kira-kira begitu.
I think that is from me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll give the microphone back to Mbak Linda. Thank you so much. Adios. Thank you, Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, thank you very much, Bapak Dr. Agus Darwanto, MA, and now everybody have already had this sharing from Pak Agus and also some words of inspiration. Hopefully everyone stay safe and also be healthy and take care of yourself. Okay, well, Ibu Nunu masih ada yang ingin disampaikan? Kita sudah sampai untuk semua agenda sudah terlaksana. Kita akan sampai di penutup. Sebelum di penutup, saya untuk ke Bu Nunu, ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Tidak, Ibu. I think it's enough. Semuanya sudah tersampaikan dengan baik. Kecuali mungkin ada, kalau nanti saya titip pesan saja, kecuali kalau masih ada dari teman-teman calon wisudawan ini yang mungkin tadi belum belum muncul pertanyaannya, baik yang berhubungan dengan yang marketing di Pak Agus ataupun yang berhubungan dengan wisuda, pelaksanaan wisuda, bisa bertanya langsung ke saya ataupun ke Pak Nuk ataupun juga nanti ke Pak Budi atau Bapak Ibu dosen yang lain. Dipersilakan. Itu saja, Ibu. Isal. Thank you, Ibu. Baik, Bu Nunu. Well, rekan-rekan semuanya calon wisudawan wisudawati yang sebenarnya sudah lulus ya. Okay, well, finally, Alhamdulillah, all gratitude to God, the Almighty, that we have already completed all our agenda today. And before we end our meeting today, let's have a moment of silence to pray, sending prayers. We are sending up prayers, hopefully that everyone will be healthy and then happy, and everything that you all do will be completed well. Okay, silent moment to pray. Prayer starts. Amin. Thank you very much. Foto. Sebelum ditutup, jangan sampai lupa untuk foto-foto dulu. Kita silahkan on cam, kameranya di on kan biar kita bisa kelihatan semuanya. Ya, silahkan. Hari ini foto-foto akan di Bu Ririn ya, fotoin. Bu Krincil. Bu Ririn Sri Endah. Ya, oke, baik. Ada 2 halaman di sini udah ada yang udah ada yang ya. Baik, monggo yang mau difoto ya on cam, kameranya dinyalakan. Kenapa Inka ketawa? Mau nyanyi lagi? Oh, nyanyi lagi, baik. Oke ya, saya hitung ya. Oke, halaman sebentar, kayaknya masih ada yang mau nata rambut dulu. Oke. Saya. Oh iya, bagus. Baik, ya. Enggak. Oke, saya hitung ya. Yang halaman pertama dulu, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekarang yang halaman kedua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Oke, ya, thank you. Terima kasih semuanya. Please take care and keep updating for information. Terima kasih semuanya. Thank you. See you on Oktober ya. Sehat-sehat Thank you, semuanya. ma'am. Thank you, ma'am. Ya. Thank you. Bapak Ibu. Bye-bye, ma'am. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Asmi. Thank you. Thank you, ma'am. Yuna, terima kasih banyak. Thank you, man. Thank you ya. Selin. Dia bisa diam tidak? Thank you, Guntur. Thank you, ma'am. Ya, thank you. Apa ya, Mem? Saya jadi bingung. Belum ditutup kok. Ini yang masih stay sepertinya emang belum pengen berakhir, Mem. Iya, masih pengen ngobrol sama Dila. Oh iya. Masih saya record kok, santai saja.
Khusus Mbak Nilna sama Mbak Lydia, terima kasih banyak ya sudah Terima kasih, meluangkan waktu and Mem. join Dengan with us. senang hati. Ya, sama-sama, Mem. Ya, ya. Kita Lydia jalan-jalan ke sukses Korea ya, yuk. semoga urusannya lancar deh. Amin. Amin, Ya. amin. Terima Mohon doanya kasih. semua. Berapa lama nanti Lancar-lancar Mbak Lydia? Lydia.